pagi ibu-ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada hari ini untuk kita melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun P2K2 yang bisa juga disebut dengan FDS yang kita lakukan setiap bulannya. Nah, sekarang saya akan memulai pertemuan kita hari ini dengan topik pengertian penyandang disabilitas. Nah, sebelumnya kita sudah kira-kira siapa yang ingat nih untuk pertemuan kita yang bulan lalu, topik kita yang kita bahas apa? Ya, benar, kekerasan dalam terhadap anak. Iya, benar, sudah dilakukan ya ibu-ibu ya, tidak mencubit lagi karena itu adalah kelakuan yang buruk. Dan kalau bisa kita harus selalu sayang, selalu lembut kepada anak-anak kita, walaupun itu maksudnya susah ya, tapi kita harus perlu belajar karena semuanya itu untuk kehidupan anak yang berikutnya, jadi membentuk kelakuan mereka suatu saat nanti sampai mereka besar. Efeknya luar biasa ya Bu, sudah kita bahas kemarin bahwa efeknya luar biasa kalau kita sampai melakukan kekerasan di dalam terhadap anak seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, kira-kira ada sudah tahu nggak apa itu penyandang disabilitas kira-kira? Iya benar, yang lumpuh, yang buta, ya tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong, bicara, ya itu termasuk dari disabilitas. Nah, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengingat kembali tentang Getun, yang anak istimewa. Anak istimewa yang luar biasa, walaupun dia mengalami disabilitas, tapi dia mempunyai keistimewaan ya. Dia tidak malu terhadap kekurangannya, tapi dia mau menunjukkan kelebihannya dengan dia bisa menjadi orang yang sukses dan dia bisa bernyanyi ya Bu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus dia bisa menulis walaupun dengan anak, tapi dia memang luar biasa seperti itu. Nah, anak istimewa itu yaitu disabilitas seperti itu. Nah, luar biasa sekali bahwa anak disabilitas ini saya harap tidak menjadi kita kucilkan, tapi kita tetap rangkul mereka, kita ajak bermain, kita ajak berbicara, tetap kita ajak komunikasi dengan lembut dan kasih sayang seperti itu. Nah, sekarang saya ajak ibu-ibu semua untuk bermain games. Di sini saya bagi ibu-ibu semua, kita kan ada 30 orang ya ibu-ibu. Saya bagi menjadi 15. Di sini menjadi tim 1, di sini menjadi tim 2. Nah, sebelum masuk ke permainan ya dan penjelasan permainannya, saya ingin memberitahu bahwa ini adalah judulnya tutup mulut dan tanpa tangan dan tanpa suara gitu. Jadi saya bagi tadi kan 2 kelompok. Yang kelompok 1 itu tangannya tidak bisa bergerak. Yang kedua, yang tim kedua harus menutup mulutnya. Di silent ya, tidak boleh keluar ada kata-kata, hanya boleh seperti itu. Dan tugasnya adalah tim 1 harus bisa menyampaikan kalimat, tapi tidak boleh bergerak. Hanya dengan hanya bisa hanya bergerak, menggerakkan badannya gitu. Jadi yang ini tutup mulut, menuliskan katanya. Nah, saya ingin membuat ibu-ibu semua, ayo sekarang kita bergerak bersama ya. Tim 1 sampaikan kepada tim 2 1 kalimat. Tim 2 itu menulis apa sih kalimat yang terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah melakukan permainannya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira apakah semua berhasil melakukannya? Ternyata enggak ya Bu ya. Dan apa yang dirasakan peserta pertama? Rasa susah ya untuk mengungkapkan ya kalau tangan kita itu diikat seperti itu. Ya. Peserta kedua, kira-kira apa yang dirasakan?
rasanya sulit ya untuk melakukannya. Iya, benar-benar itulah yang dirasakan oleh teman-teman kita yang disabilitas mengalami kekurangan. Mereka mengalami kesulitan dalam berbicara, dalam merespon kita, mungkin mengalami kesulitan. Tapi saya harap kita dapat membantu mereka, tidak mengucilkan mereka, tetap membantu mereka. Itulah yang dapat kita rasakan, bahwa ternyata sulit menjadi mereka, sulit untuk menjalani seperti mereka. Kalau kita kan gampang, mau masak tinggal nih pakai tangan apa sudah mengambil gampang. Contohnya untuk makan saja, mungkin yang tidak punya tangan kan kesulitan untuk makan karena tidak punya tangan, seperti itu. Nah, ayo kita sama-sama bantu mereka. Ya, contohnya kita punya keluarga yang disabilitas, kita bantu mereka saat makan, kita bantu mereka mandi, ganti pakaian, karena mereka sangat membutuhkan kita, seperti itu. Jadi, untuk yang terakhir, saya ingin menutup topik kita hari ini dengan bahwa disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Nah, itulah arti dari disabilitas, seperti itu. Jadi ibu-ibu sudah tahu ya arti disabilitas itu apa, dan kita semua harus bisa merangkul para teman-teman kita yang disabilitas juga. Nah, untuk hari ini saya tutup pertemuan kita. Untuk bulan berikutnya kita tetap bertemu kembali